Bapak dan Ibu, SMK itu mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus menjalin hubungan dengan idola. Ya. Kalau tidak menjalin hubungan dengan idola namanya bukan SMK. Ya. Karena ciri khasnya SMK ya di situ harus bisa bekerja sama dengan idola. Meskipun kadang-kadang kalau kita merangkul idola, ini kadang-kadang juga sulit. Ya. Ada yang tidak mau kerjasama, ada yang mau dan sebagainya. Tetapi marilah kita berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, insya Allah kita akan sukses. Nah, komitmen diduga terhadap SMK. Yang kita kejar itu ini. Komitmennya diduga terhadap SMK. Apa itu? Yang pertama, penyelarasan kurikulum. Di setiap awal tahun kita selalu melaksanakan penyelarasan kurikulum. Karena agar siswa yang kita luluskan nanti benar-benar bisa sesuai dengan kebutuhan idola. Yang kedua, kompetensi yang dibutuhkan idola itu seperti apa? Ini harus ada kesepakatan, harus bisa kerja sama. Yang ketiga, pembelajaran, baik itu pembelajarannya di SMK dan di idola ataupun di idola seluruhnya. Yang keempat, sertifikasi kompetensi oleh idola. Bapak dan Ibu, di tahun 2023 Jawa Tengah menargetkan seluruh siswa SMK lulusannya bisa ikut uji kompetensi. Ya. Bisa ikut uji kompetensi. Maka saya mengimbau kepada seluruh sekolah untuk siap mendirikan LSP P1. Ya, LSP P1. Paling tidak menjadi jejaring sekolah yang sudah punya. Apalagi kalau sekolah itu sudah punya asesor. Ke depan, asesor-asesor yang tidak punya induk, tidak punya LSP, itu nanti akan tereliminasi dengan sendirinya. Ya. Akan tereliminasi karena tidak ada induknya. Ya. Makanya sekali lagi pada semua sekolah diupayakan untuk segera mendirikan LSPP 1. Atau paling tidak minimal bekerja sama dengan SMK lain yang sudah ada menjadi jejaring, sehingga asesor yang ada di sekolah itu akan bisa melakukan uji kompetensi. Berikutnya, rekrutmen lulusan. Ini diupayakan ada kerjasama ini, terutama dengan PKK ya. Yang keenam, idola membantu menyalurkan. Kalau tidak merekrut, ya paling tidak membantu menyalurkan. Yang ketujuh, supervisi dan monitoring tenaga kerja di idola. Kemudian evaluasi tenaga kerja di idola. Nah, ini kesepakatan ini yang kita cari bersama dengan idola. Kalau sudah melaksanakan ini, maka harus dituangkan ke dalam MOU. Dituangkan dalam MOU, ada hitam di atas putihnya. Syukur-syukur ini bisa semuanya. Ya, tapi paling tidak beberapa dari ini sudah ada komitmen kerjasama dengan idola. Sehingga ke depan lulusan kita
Usaha kita ini tidak sulit untuk mencari kerja. Pengertian dan tujuan penyelarasan. Kita mulai dari penyelarasan. Penyelarasan adalah menyesuaikan kurikulum SMK dengan tuntutan IDUKA. Yang diselaraskan tidak hanya kompetensinya saja, tetapi juga budaya kerjanya. Ya, budaya kerja yang ada di IDUKA kita terapkan di SMK, sehingga siswa kita ketika misalnya praktek apa artinya bekerja ini sudah terbiasa dengan budaya yang ada di IDUKA. Ya. Tujuannya agar kurikulum SMK sesuai dengan tuntutan kompetensi dan budaya atau etos kerja yang berlaku di IDUKA. Yang kedua, lulusan SMK memiliki kompetensi dan budaya atau etos kerja yang sesuai dengan kebutuhan IDUKA. Nah, kalau di IDUKA ada 5 M, ya di situ ada 5 M. Kita laksanakan. Yang kedua, penyepakatan utama penjelasan kurikulum. Kalau kita melaksanakan penyelarasan kurikulum, maka lingkupnya ada di C2 dan C3. C2 dan C3. Ini kurikulum SMK, ini kurikulum kompetensi IDUKA. Kemudian disepakati. Sepakatannya seperti apa? Apakah satu rombel mempelajari kompetensi atau materi yang sama? Atau tiap siswa belajar kompetensi materi berbeda berdasarkan kebutuhan atau passion siswa. Menggunakan kurikulum KD IDUKA seluruhnya, misalnya hasil kesepakatan penyelarasan menggunakan kurikulum atau KD IDUKA seluruhnya bisa saja, atau hanya menambahkan KD IDUKA, atau mungkin memodifikasi kurikulum SMK dipadukan dengan kurikulum IDUKA, atau mungkin IDUKA-nya justru setuju menggunakan kurikulum SMK. Bisa saja terjadi. Pembelajaran untuk kerjasama pembelajaran dengan IDUKA ini bisa dilakukan pembelajaran di SMK, pembelajaran di SMK dan di IDUKA, separuh di SMK, separuh di IDUKA, atau pembelajaran blok di IDUKA. Untuk pembelajaran SMK, kurikulum disusun SMK bersama dengan IDUKA. Di awal tahun mesti ini kita lakukan. Yang kedua, ada fasilitas milik SMK dan IDUKA. Fasilitas yang ada itu paling tidak sama dengan yang ada di IDUKA. Ada teaching factory. Diupayakan sekolah bisa menerapkan model pembelajaran teaching factory. Ada fasilitas milik IDUKA di SMK. Kalau memang disepakati nggak masalah, misalnya IDUKA meminjami alat yang tidak dimiliki sekolah. Yang kedua, pembelajaran di SMK dan IDUKA. Kurikulum disusun SMK bersama IDUKA. Fasilitas milik SMK dan IDUKA. Karena suatu kali siswa belajar di SMK, suatu saat nanti belajar di IDUKA secara bergilir. Fasilitas di SMK dan IDUKA. Pembelajaran blok, kurikulum disusun oleh IDUKA karena ini bloknya ada di IDUKA. Ya. Fasilitas milik IDUKA, lulusan direkrut oleh IDUKA. Konsekuensinya harus sampai sini.
Oke, siswa kita silakan pakai kurikulumnya Eduka, belajarnya di Eduka dan masalah. Ya, terutama yang praktek. Ya. Tetapi dengan catatan lulusannya direkrut oleh Eduka. Ini. Jadi MOU-nya harus sampai sini. Ya. Sertifikat kompetensi oleh Eduka. Sertifikasi diberikan oleh Eduka pada kompetensi yang disepakati SMK dan Eduka. Ya. Jadi tidak semua kompetensi diberikan sertifikat, tetapi yang sudah disepakati, yang kerjasamanya itu kompetensi apa yang bisa nantinya diberikan sertifikat kompetensi. Sehingga ketika muncul, kalau anak sudah ikut uji kompetensi, apakah anak juga harus ikut uji kompetensi sekolah? Ya ikut. Karena uji kompetensi di Eduka itu tidak semua kompetensi, hanya kompetensi tertentu saja. Nah, pada kompetensi yang dibutuhkan oleh Eduka, kalau bisa, pilih Eduka yang besar. Jika perlu yang levelnya internasional, jika memungkinkan, karena pasti prospeknya akan lebih baik. Membangun kepercayaan, ini yang agak sulit. Nah, untuk bisa membangun kepercayaan, kita juga harus bisa menyerap budaya kerja yang ada di Eduka. Kompetensi akan diajarkan di Eduka. Jadi pembelajarannya ada di Eduka. Kompetensi akan diajarkan berulang-ulang. Rekrutmen lulusan. Eduka menyeleksi lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja di SMK atau di Eduka. SMK memiliki BKK karena penghubung antara Eduka dengan SMK dalam BKK. BKK telah melakukan job fair. BKK telah memiliki aplikasi tentang kerjaan, kemudian bekerja di Eduka. Telitilah sebelum masuk kerja, nama Edukanya itu apa? Bekerja di bidang apa, pekerjaannya apa, jenis pekerjaannya, jaminannya apa, gajinya berapa. Ini harus kita teliti dulu. Eduka membantu menyalurkan lulusan sebagai tenaga kerja. Kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan Eduka untuk merekrut lulusan kita di Eduka, maka paling tidak kita bisa Eduka bisa membantu menyalurkan lulusan, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sekali lagi ini harus diperhatikan, nama Edukanya apa, kompetensi dibutuhkan, berapa jumlah kerja yang dibutuhkan, hak tenaga kerja itu apa, prasyarat calon tenaga kerja yang harus dipenuhi seperti apa. Nah, supervisi dan monitoring tenaga kerja di Eduka. Yang disupervisi dan dimonitoring, yang pertama budaya kerjanya, budaya kerja Eduka. Ini diletakkan di faktor yang pertama, budaya kerja. Karena ini sangat penting kaitannya dengan etos kerja. Baru yang kedua keterampilannya, kemudian pengetahuan dan sikap. Hasil supervisi dan monitoring, jika kurang maka segera dilakukan pelatihan kembali. Ini kalau proses pembelajarannya ada di Eduka. Evaluasi tenaga kerja. Yang dievaluasi ini budaya kerja, keterampilan, pengetahuan sikap.
Jika hasil kurang, maka harus dilakukan perbaikan, peninjauan kurikulum atau pembelajaran ulang dengan strategi yang berbeda. Nah, kemudian di mana peran BKK? Bapak dan Ibu, BKK adalah sebagai jembatan penghubung antara SMK dan IDUKA. SMK yang menghasilkan lulusan calon tenaga kerja, IDUKA yang menggunakan lulusan untuk tenaga kerja. Nah, BKK berfungsi sebagai jembatan antara dunia industri dengan sekolah. Dipertemukan pada titik di mana industri membutuhkan tenaga kerja, sekolah menyediakan tamatan yang dibutuhkan industri. Agar lulusan ini dibutuhkan industri sesuai dengan kebutuhan industri, maka di awal harus ada penyelarasan kurikulum. Industri diposisikan sebagai pelanggan yang harus dilayani dengan baik oleh BKK. Yang ketiga, lulusan harus memiliki 60% soft skill. Soft skillnya lebih tinggi, hard skillnya hanya 40% yang dibutuhkan industri saat ini. Jadi Dudi atau IDUKA sekarang ini ya, lebih memprioritaskan soft skillnya 60%, hard skillnya 40%. Kalau ini bisa di-training. Kalau ini bisa di-training, tapi kalau ini soft skillnya ini memakan waktu yang lama kalau mau. Dan ini adalah tugas kita sebagai guru. Rekrutmen dan penyaluran tamatan oleh BKK. Prosesnya dari pendaftaran diupayakan online, apalagi di saat pandemi seperti ini. Seleksi administrasi, pembekalan materi tes, pelaksanaan tes, pembekalan etos kerja, pengantar calon tenaga kerja ke industri. Jadi tugas BKK ini, ya, ini pengurus BKK ya, sampai ke sini mengantar calon tenaga kerja, memastikan kalau tenaga kerja yang dikirim benar-benar bekerja di IDUKA tersebut. Bimbingan karir. Nah, ini tentu saja bekerjasama dengan guru BK. Suatu proses bantuan layanan pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Ya. Jadi Bapak dan Ibu yang ada di guru BK, ya, tentu saja layanan bimbingan karir yang diberikan itu berbeda dengan layanan yang diberikan kepada siswa SMA. Ini. Bimbingan karir salah satu dari layanan bimbingan dan konseling berisi bimbingan karir, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan belajar. Bimbingan karir, ini tombol karir, pribadi, kemudian ini bimbingan sosial, bimbingan belajar. Tahapan perkembangan karir. Ini usia 0 sampai 14 ini pertumbuhan, 15 sampai 24 eksplorasi, 25-44 pemantapan, 45-64 pemeliharaan, 65
ini sudah mulai penurunan. Sehingga usia pensiun PNS maksimal 65 bagi yang memiliki golongan 4D sampai dengan 4E. Ini pensiun 65. Siswa SMK sudah berada pada tahap eksplorasi. Berdasarkan tadi usia ya. Siswa SMK itu berada di sini, tahap eksplorasi. Tugas perkembangan karir pada masa eksplorasi adalah yang pertama, mengenal keterampilan membuat keputusan karir dan memperoleh informasi yang relevan untuk membuat keputusan karir. Yang kedua, menyadari minat dan kemampuan dan menghubungkannya dengan kesempatan kerja. Mengidentifikasi bidang dan tingkat pekerjaan yang cocok dengan minat dan kemampuan. Memperoleh latihan untuk mengembangkan keterampilan dan mempercepat memasuki pekerjaan atau jabatan guna memenuhi minat dan kemampuannya. Bapak dan Ibu, semua jenis layanan diarahkan kepada siswa yang disebut sebagai klien agar mereka memahami dirinya, mengenal lingkungannya secara efektif sehingga dapat mengambil keputusan dan atau merencanakan masa depan kehidupannya secara bermakna. Demikian Bapak dan Ibu untuk materi ini kita lanjutkan dulu karena ini nyambung. Nah, ini materi kita yang pokok sebenarnya dari sini. Penyelarasan kurikulum dengan eduka dan pengembangan bahan ajar SMK. Ini tadi sudah saya sampaikan pengertian penyelarasan, ini tujuannya. Nah, kerangka pikir penyelarasan. Sebelum melakukan penyelarasan harus ada analisis prosedur, produksi dan budaya industri. Ya, ini analisis kurikulum dan budaya sekolah. Jadi di Induga, ini di sekolah, ini dianalisis. Ya. Kemudian masuk ke KD, materi jenis pekerjaannya. Kemudian ini budaya Induga. Ya. Jadi budaya Induga juga harus diterapkan di sekolah. Nah, dari KD ini kemudian dijadikan dokumen pembelajaran dan penilaian. Nah, ini kemudian jadilah kurikulum hasil penyelarasan. Jadi yang diselaraskan mulai dari KD-nya. Tentu saja berdasarkan tadi, apakah kita akan menggunakan KD dari Dudi kita edukasi seluruhnya, atau sebagian, atau hanya ditambahkan, atau mungkin kolaborasi. Ini tergantung dari kesepakatan awal. Ya. Jadilah dokumen pembelajaran dari KD yang sudah disepakati, disusun dokumen pembelajaran dan hasil penilaian, termasuk di dalamnya materi bahan ajar. Ini budaya itu kan yang harus diterapkan, soft skill. Ya. Ini baik melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler, sosialisasi, tata tertib sekolah. Di budaya itu kan ini bisa dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan ini.
Penyeluruhan dalam penjelasan tadi sudah disampaikan di lingkup C2 dan C3. Variasi kondisi dalam penjelasan kurikulum. Nah, setelah ada penyelarasan kurikulum, maka dilanjutkan ada kesepakatan kurikulum. Kurikulum sudah selaras ini. Harapannya lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kesepakatan berikutnya mungkin Iduka merekrut semua lulusan dalam satu komplain ya semuanya. Ataukah Iduka merekrut sebagian lulusan melalui tes. Kalau ini sudah karena kurikulumnya sudah selaras, semua akan direkrut. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin Iduka merekrut sebagian lulusan saja, karena ternyata tidak, yang dibutuhkan kuotanya hanya sebagian saja, maka dilakukan melalui tes. Atau Iduka tidak merekrut lulusan dalam suatu konflik, tapi mencalonkan. Iduka ingin SMK menggunakan kurikulum milik Iduka, bisa jadi. Iduka menyediakan menyumbang peralatan praktek yang diperlukan, bisa jadi. Ya, kalau ada kesepakatan. Iduka tidak menyediakan peralatan praktek, SMK harus beli dari Iduka Mitra, dia suruh beli, bisa juga jadi. Ya. Seperti misalnya Telkom, ini kerjasama, ini ada dengannya, biaya yang harus dikeluarkan. Tetapi kalau bisa, ya tidak usah sampai pembayaran. Iduka mau melatih guru dalam satu komplain, 5 magang guru. Ini juga berdasarkan kesepakatan. Iduka hanya sesuai dengan sebagian KDSMK. Ini kemungkinan yang akan kita lihat. Nah, alternatif penyelesaian kurikulum bisa menggunakan kurikulum Iduka. Tapi saya katakan tadi, kalau memang menggunakan seluruh kurikulum Iduka, maka lulusannya bisa direkrut semua. Nah, tentunya ini dengan MOU. Alternatif yang kedua, menambahkan KD Iduka. Bila KD Pertijen perlu penambahan. Alternatif yang ketiga, memodifikasi kurikulum SMK. Bila KD Pertijen dipandang cukup oleh Iduka, tapi perlu modifikasi di beberapa komponen. Alternatif yang keempat, menggunakan kurikulum SMK. Ini bila Iduka memandang cukup dan membantu mendukung SMK dalam pelaksanaan kurikulum. Ini alternatif penyelarasan kurikulum yang kita lakukan. Alternatif model pembelajarannya seperti apa? Bisa saja satu kelas atau rombel mempelajari kompetensi atau materi yang sama. Ya. Satu kelas mengerjakan job atau proyek yang sama, bisa bersama, bisa bergilir. Atau yang kedua, tiap siswa belajar kompetensi materi berbeda berdasarkan kebutuhan Iduka dan passion siswa. Ya. Kemampuan siswa. Pembelajaran berbasis proyek atau teaching factory. Jadi pembelajarannya berbasis proyek atau teaching factory. Entah itu pembelajarannya di sekolah atau mungkin di ya. Tiap siswa mengerjakan proyek atau job yang berbeda. Ini sesuai dengan kemampuan siswa. Untuk unggulannya itu pada kompetensi yang mana? Prosedur berdasarkan kurikulum.
IDUKA bersama SMK menganalisis, ya tadi langkahnya saya sampaikan, KD SMK dan KD IDUKA. Ini dianalisis bareng-bareng. Yang kedua, menentukan KD yang akan digunakan. Berikutnya, analisis IPK, LPKD dan materi. Indikator pencapaian kompetensi dan materi. Kemudian menentukan IPK dan materi yang dipelajari. Analisis dan penyepakatan perangkat pembelajaran dan penilaiannya. Ini harus disepakati juga sampai dengan penilaian. Ya. Menentukan perangkat pembelajaran dan penilaian. Tentunya disesuaikan dengan implementasi pembelajaran yang digunakan. Metode 2. IDUKA memberikan contoh produk. Nah, jadi produknya diberikan atau mendeskripsikan produk yang dihasilkan. Yang kedua, IDUKA dan SMK menganalisis KD yang dibutuhkan untuk membuat produk. Apa dulu? IDUKA menunjukkan produknya dan dianalisis bareng-bareng. KD yang dibutuhkan untuk produk itu apa saja. Setelah itu menentukan KD hasil analisis produk pada silabus. Berikutnya menganalisis dan menyepakati perangkat pembelajaran dan penilaian. Menentukan perangkat pembelajaran dan penilaian. Penyepakatan utama penyelesaian budaya sekolah dengan IDUKA. Ini budaya IDUKA, ini budaya sekolah. Budaya IDUKA ini terdiri dari 5R. Resik, ringkas, ya, dan seterusnya. Ini bahasa Jepang aslinya ya. Disiplin, tekun, kerja keras, cerdas, produktif, efektif, dan efisien. Ini diimplementasikan di dalam satuan pendidikan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstra, sosialisasi budaya IDUKA maupun tata tertib sekolah, sehingga siswa sudah terbiasa untuk melaksanakan budaya itu. Prosedur implementasi budaya IDUKA sekolah. Yang pertama, IDUKA bersama SMK mengidentifikasi budaya IDUKA yang diperlukan. Jadi tidak semua budaya, tapi yang diperlukan diidentifikasi. Setelah identifikasi, menentukan budaya IDUKA yang akan diimplementasikan. Berikutnya, memilih budaya IDUKA yang diimplementasikan melalui kegiatan intrakurikuler. Memilih budaya IDUKA yang diimplementasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Memilih budaya IDUKA yang perlu disosialisasikan di sekolah. Memilih budaya IDUKA yang diimplementasikan melalui tata tertib sekolah. Ini contohnya kalau Bapak Ibu nanti akan membuat, ya, menganalisis budaya apa yang harus diaplikasikan di sekolah. Ya. Ini contoh-contohnya, formatnya. Alur kegiatan penyelarasan. Ya. Dimulai dari perencanaan. Ya. Perencanaan, nah ini Wakasek, Kasek,
kaprok, PTK, ya, kemudian pembentukan Pokja, penyelarasan, penyusunan RKS dan RKS. Ini persiapannya, perencanaan. Pelaksanaannya ini Pemda dan Pemuda Distrik ini harus berkolaborasi, duka, pengawas, kasek, PTK, lembaga terkait kalau ada Pokja. Ya. Kemudian tugasnya sosialisasi dasar kurikulum, menyelaraskan, membentuk budaya sekolah. Evaluasi, ya. Ini guru, kemudian kasek, pengawas, kemudian kaprok, iduka. Di sini dilakukan validasi dokumen hasil penyelarasan. Kemudian tindak lanjut oleh Pokja, kaprok, kemudian iduka. Disinilah ditetapkan kurikulum hasil penyelarasan, ditandatangani kepala sekolah bersama dengan iduka. Kemudian tetap dilakukan pemantauan pelaksanaan implementasi kurikulum hasil penyelarasan. Ya, jadi tetap langkah-langkah ini, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut ini terus berkesinambungan. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, bahan ajar. Pengembangan bahan ajar. Pengertian bahan ajar, segala bentuk bahan berupa seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tercipta lingkungan suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Ini yang dimaksud dengan bahan ajar. Nah, terus fungsinya itu apa? Yang pertama, bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan pengelolaan implementasi pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan membantu guru instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Prinsip pengembangan bahan ajar ada 3 prinsip: relevansi, keterkaitan, materi sesuai kompetensi inti atau kompetensi dasar. Konsisten atau juga kompetensi dasar yang harus dicapai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar pun harus 4 macam. Ada durasi atau kecukupan. Kecukupan materi dalam bahan ajar untuk mencapai kompetensi. Jenisnya, bahan ajar bisa berbentuk bahan cetak atau manual. Contohnya handout, buku, modul, lembar kerja siswa, poster, live workshop. Bahan ajar berbentuk digital, audio, visual, audiovisual, multimedia, berbasis web, buku elektronik 4.0. Ini contoh-contoh bahan ajar yang bisa Bapak Ibu susun, ya. Baik itu pada saat normal maupun pada saat pandemi. Ini bisa disusun bahan ajar. Kalau di SMK 1 Selami, mereka menyusun bahan ajar, ya. Kemudian dicetak sejumlah siswa, ya. Kemudian diberikan kepada siswa. Nah, sehingga nanti tugas-tugasnya ada di sini. Dan itu diambilkan seluruhnya dari dana BOS. Ini Desa Gardusari sudah mulai. Nah, syukur-syukur sampai dengan digital Bapak dan Ibu membuat ini, sehingga mungkin ini, ya, bisa diambil dari webnya SMK.
Siswa tinggal buka web, ya, langsung nanti buka ini, bisa juga. Nah, ini pengembangan belajar. Ini manual, ini digital. Buku, modul, nah ini yang digital. Nah, proses. Ada jurusan TKJ ya? Nah, ini saya yakin yang digital di TKJ akan lebih paham. Ini langkah-langkah. Struktur kecukupan belajar. Ini strukturnya ada judul, ada kompetensi, KIKD, indikator tujuan, petunjuk belajarnya, materi atau uraian pembelajarannya, informasi pendukung, rangkuman, latihan atau tugas, gambar kerja, alat bahan, langkah kerja, penilaian, ada referensi atau rujukan. Nah, jenisnya kalau handout, ya handout ada ini. Kalau berupa buku maka harus ada ini. Kalau berupa modul maka yang diperlukan ini. Kalau berupa LKS atau job sheet ini minimal ada ini. Kalau berupa alat peraga ini kemudian Ibu, contoh jenis bahan ajar. Dan contohnya ini tadi sudah saya berikan alamatnya. Ya, alamatnya tinggal Bapak Ibu buka. Di situ banyak sekali bahan ajar yang bisa diambil. Prosedur pembuatan bahan ajar ini untuk cetak. Tahap pertama persiapan. Nah, persiapan input, ya, ini inputnya, kemudian prosesnya, analisis, pemetaan, pengumpulan buku-buku dan sumber. Outputnya hasil analisis, nah, kemudian hasil pemetaan. Pihak terkait didasarkan dinas pendidikan atau pengawas, unsur diduga, kepala sekolah, lokasi kurikulum, guru atau instruktur. Pada saat penyusunan, inputnya, jenis dan judul bahan ajarnya apa, format penulisannya, ya tadi ya seperti tadi, buku-buku dan sumber bacanya apa. Pada saat proses ada identifikasi KD, indikator, tujuan dan materi, identifikasi kegiatan pembelajaran, penyusunan draft bahan ajar sesuai jenisnya, apakah buku, job sheet dan seterusnya seperti tadi ini target. Ya. Outputnya draft bahan ajar sesuai jenis dan judulnya. Pihak terkait, unsur diduga, wakasa kurikulum, guru, instruktur. Kemudian pada kegiatan validasi dan penyempurnaan, inputnya dapat ajar sesuai jenis dan judulnya, disertai dengan instrumen validasi. Pada saat proses, memvalidasi struktur isi, validasi keterbacaan, kalau perlu ada revisi bahan ajar, kemudian pengesahan bahan ajar. Kalau sudah direvisi, outputnya bahan ajar hasil pengesahan. Pihak yang terkait, unsur diduga, ya, karena dari awal ini ada penyelarasan kurikulum bersama diduga. Kemudian validator, responden, ini pengawas sekolah, kepala sekolah, wakakur, guru, instruktur. Ini prosedur pengembangan bahan ajar cetak. Nah, ini analisisnya ya. Pada saat melakukan analisis ini
yang dibutuhkan. Nah, maka durasi KIKD-nya, KI pengetahuan keterampilan. Nah, ini komponen dasarnya, indikatornya, materi pokoknya apa, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu. Ya. Ini kalau disepakati di SMK dan di IPK, ya, sumber belajarnya apa, produk dan uraian pekerjaannya itu apa, kemudian jenis dan judul bahan ajarnya. Ini tugas Bapak dan Ibu nanti. Lakukan analisis kebutuhan jenis bahan ajar, pemetaan judul-judul bahan ajar, pengumpulan buku-buku dan sumber bacaan, identifikasi KD, indikator tujuan materi, penyusunan draft, validasi struktur isi, revisi bahan ajar, dan pengesahan bahan ajar. Ini nanti tugas Bapak dan Ibu di rumah. Ya, contoh-contoh bahan ajar nanti bisa dibuka di web yang tadi, di alamat tautan yang sudah saya. Nah, syukur-syukur ada yang sama plak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, penulisan bahan ajar bentuk buku. Buku yang ditulis adalah buku pelajaran untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Ya, jadi bahan ajarnya kalau berupa buku ya buku SMK. Buku yang ditulis didasarkan pada kurikulum 2013 sesuai Perdirjen Dikdasmen nomor 464. Ini dapat dulu di sini. Ini juga ada alamatnya. Ya, ada alamatnya. Buku yang ditulis didedikasikan untuk membantu siswa dan guru terlibat aktif dan ada ciri khusus, yaitu integrasi sistem informasi berupa link video dan link materi. Buku ajar yang ditulis diupayakan semaksimal mungkin ada keterlibatan dunia kerja atau lembaga atau praktisi terkait minimal sebagai reserve. Buku yang ditulis dikemas dalam ranah satu buku untuk satu materi dalam satu semester. Pemenggalan KD itu dari kurikulum 13 menjadi KD per semester, sepenuhnya diserahkan pada penulis dengan asas rasional dan tanggung jawab. Ini kalau berupa buku. Ya. Nah, prasyaratnya daftar KD dan pemilihannya per semester, pemetaan buku, kerangka buku, biodata penulis, surat pernyataan tidak plagiat. Artinya buku ini benar-benar disusun sendiri. Struktur bukunya cover depan, cover dalam, halaman, ya, preliminaris, kata pengantar, prakata, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, petunjuk penggunaan buku, peta konsep, absorpsi dan materi. Ini kalau berupa buku. Kemudian struktur bukunya lebih lanjutkan ya. Ujian akhir semester. Jadi buku itu harus ada ujian akhir semester. Bentuk soal yang berbeda 35 jawaban dengan 5 opsi jawaban. 30 soal dengan 5 opsi jawaban A, B, C, D, E. Ada daftar pustaka, ada glosarium, kemudian biodata. Ya, biodata. Nah, kemudian bahan ajar modul. Kalau tadi buku, sekarang modul. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, ada 2 modul yang harus dibuat dalam mengembangkan modul pembelajaran
yaitu modul untuk guru dan modul untuk siswa. Biasanya penyusunan modul ini dilakukan setelah Bapak Ibu guru melaksanakan magang guru di Iduka. Hasil magang nanti dibukukan dalam bentuk modul. Modul guru disusun sebagai pemandu pemudahan modul siswa dan memudahkan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Tahap penyusunan modul menyiapkan materi hasil magang. Tadi saya sampaikan materi hasil magang atau pengembangan produksi. Kemudian penyusunan draft modul. Setelah disusun draft, disempurnakan, kemudian ditetapkan dan diuji keterbacaan modul. Makanya perlu mendatangkan pihak terkait. Kerangka modul. Ini modul guru, anatomi modul guru, cover depan, cover belakang, kata pengantar, bagaimana cara menggunakan modul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel dan isi. Ini modul guru. Nah, isi modul guru ini petunjuk pelaksanaan pembelajaran, petunjuk umum mengenai kurikulum, metode pembelajaran dan penilaian, cakupan dan ruang lingkup mata pelajaran, tujuan, strategi, media, kegiatan pembelajaran. Petunjuk khusus, petunjuk karakteristik mata pelajaran pelaksanaan pelajaran berdasarkan buku siswa bab demi bab. Untuk modul siswa, anatomi modul siswa, cover depan, cover belakang, kata pengantar, bagaimana menggunakan modul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian isi modul. Nah, belajar digital. Nah, ini organisasi pengembangan belajar digital. Ini harus melibatkan ini ahli materi, terutama Bapak dan Ibu, ya, dengan semua sumber belajar yang ada. Ahli media, teman-teman di TKJ, ya. Kemudian tim pengembang, ya. Tim pengembang itu yang ditunjuk berdasarkan SK kepala sekolah. Nah, prosesnya dimulai dari praproduksi, persiapannya apa saja, kemudian baru pelaksanaan produksi, kemudian pasca produksi hasilnya. Nah, jenis-jenis belajar digital bisa video, multimedia, buku elektronik. Video itu bisa realistik, motion graphic, multimedia bisa melalui animasi, simulasi, kemudian augmented reality, virtual reality. Ini saya yakin teman-teman di TKJ ini lebih paham. Video adalah teknologi penangkapan, perekaman, pengolahan, penyimpanan, pemindahan, dan perekonstruksian urutan gambar diam dengan menyajikan adegan-adegan dalam gerak elektronik. Ini untuk video. Nah, ini video reshoot, sebuah media visual dengan penokohan atau adegan yang dibuat secara nyata atau bukan animasi. Ini tahap pembuatannya menulis naskah skrip, baik skrip video maupun skrip untuk pengisian suara jika ada, penyusunan waktu, tempat, dan pelaku video. Syuting, video syuting, serangkaian kegiatan pengambilan gambar bergerak,
dan suara secara bersama menggunakan kamera video yang dilakukan secara digital maupun analog. Nah, editing, manipulasi atau pengaturan pengambilan video, pengeditan video digunakan untuk menyusun dan menyajikan semua informasi video, termasuk film dan acara televisi, iklan video, dan isai video. Rendering, sebuah proses atau kegiatan editing yang menggabungkan dan membangun gambar dari sebuah objek secara kolektif menjadi sebuah file gambar maupun video. Exporting ke format tertentu, misalnya MP4 dan lain-lain. Kemudian video message graphic, sebuah media audiovisual dengan penokohan atau adegan yang dibuat secara maya dengan desain flat atau 2 dimensi. Tahap pembuatan, menulis naskah baik skrip video maupun skrip untuk pengisi suara, ini jika ada. Pembuatan aset, animasi buatan berupa menggambar strip yang digunakan dalam proses animating. Gambar ini umumnya berupa gambar berbentuk vektor. Animating, proses ini mirip dengan proses editing video, di mana pada proses ini semua aset yang dibutuhkan digabung menjadi satu. Kemudian animasi murni, ya. Ini penokohan adegan dibuat secara maya dengan desain timbul atau 3 dimensi. Kalau animasi murni digambar dengan 3 dimensi. Tahap pembuatannya, nah, ini ada rendering. Nah, kemudian simulasi. Media visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan media, interaktif. Ini tahap pembuatannya, ini pemilihan formatnya. Nah, pembuatan aset, ini ada coding, kemudian ada testing. Ini untuk simulasi. Nah, buku elektronik atau dikenal dengan webbook merupakan jenis informasi yang mengintegrasikan teks, gambar, audio, dan video yang dibuat secara digital sehingga hanya dapat diakses menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, PC atau laptop, handphone, dan lain-lain. Buku elektronik 4.0 adalah e-book yang sudah memperkenalkan adanya ARM. Nah, ini format satunya, skenario-nya. Ini contoh, tapi tidak bisa diklik ya. Nah, ini hanya contoh gambarnya saja. Nah, daftar yang digunakan dalam produksi multimedia. Nah, ini daftarnya. Masing-masing juga ada linknya. Ini. Terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu, demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tugas Bapak dan Ibu nanti tentunya bisa menyusun kurikulum yang disesuaikan. Kemudian Bapak dan Ibu perlu pendukung, yaitu bahan ajar. Silakan nanti bahan ajarnya mau dibuat dalam bentuk apa, tadi sudah saya jelaskan. Dengan contoh-contohnya juga sudah bisa dibuka melalui link yang sudah tautan yang sudah saya berikan. Ya, nanti ada di laptop ini semua materi yang saya sampaikan.
Bapak dan Ibu, demikian yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Tidak ada? Baik Bapak dan Ibu, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semua sudah jelas. Demikian Bapak dan Ibu, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.